Padahal Tuhan Yesus ingin mengatakan step pertama untuk menghadapi badai itu adalah tenang dan jangan takut. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memang sengaja sepertinya membiarkan para murid menyeberang terlebih dahulu supaya dia sendirian untuk berdoa. Begitu juga dengan orang-orang banyak yang tadinya ada bersama-sama dengan dia, mereka pulang semuanya. Namun ada juga hal yang menariknya di sini adalah ketika para murid sedang menyeberang, maka terjadilah angin sakal. Angin sakal adalah angin yang sangat besar badainya, dan para nelayan tentunya tidak mudah untuk menghadapi angin sakal ini. Dan terlihat dengan jelas perahu murid-murid sudah terombang-ambing sana-sini untuk menghadapi angin sakal ini. Nah, Matius dengan teliti mencatat bahwa kira-kira jam 3 malam Tuhan Yesus datang sambil berjalan di atas air. Tentunya di tengah kepanikan mengendalikan perahu, badai dan seterusnya, tiba-tiba muncul Tuhan Yesus. Pastilah manusia biasa akan berteriak itu hantu. Namun Tuhan Yesus memperkenalkan diri dengan satu kalimat yang cukup menenangkan sebenarnya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada dua kata yang penting di sini ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, yaitu kata tenang dan kata jangan takut. Kata tenang dan kata jangan takut ini sangat kontras dengan keadaan para murid yang sedang berjuang mati-matian menghadapi angin sakal tersebut. Pertanyaannya adalah apakah mereka bisa tenang dan tidak takut ketika sedang menghadapi badai yang sangat besar ini? Tentunya mulailah keraguan itu muncul. Jadi tidak mengherankan kalau Petrus bilang, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Sebenarnya ini adalah satu pertanyaan, satu pernyataan, atau satu keraguan-raguan. Apakah benar dia adalah Tuhan yang selama ini dia ikuti begitu dan dia butuh suatu bukti. Dia butuh bukti supaya meyakinkan dirinya. Nah, ketika Petrus datang kepada Tuhan, maka ketika dia ditiup angin, maka imannya mulai goyah dan akhirnya dia sudah mulai tenggelam. Namun Tuhan tetap menolong Petrus. Good Readers, di sini kita bisa melihat bahwa kata tenang dan kata jangan takut itu menjadi hal yang penting sebenarnya. Kalau kita sudah tenang dan kita sudah tidak takut lagi, maka sebenarnya tidak perlu lagi ada satu pembuktian. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita sedang menghadapi kesulitan besar dalam pergumulan kita, maka yang kita perlukan dari Tuhan itu sebenarnya adalah pembuktian, kan? Kita lebih suka, Tuhan kalau Engkau ada, coba buktikan masalah saya bisa selesai. Tuhan kalau Engkau betul-betul mendampingi saya, menolong saya, coba buktikan kalau masalah saya ini bisa ada solusinya, dan seterusnya. Jadi kita kadang-kadang seperti Petrus. Kita bukan tenang dulu dan tidak takut dulu, tetapi kita butuh pembuktian. Padahal Tuhan Yesus ingin mengatakan step pertama untuk menghadapi badai itu adalah tenang dan jangan takut. Kalau kita minta pembuktian, maka sebenarnya iman kita pun menjadi goyah. Nah, di bagian yang terakhir kita bisa melihat bagaimana kisah ini endingnya sungguh luar biasa. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ketika Tuhan Yesus naik ke dalam perahu mereka, maka angin pun menjadi reda. Ini bagi saya adalah hal yang luar biasa Jadi ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, masuk ke dalam pergumulan kita, maka segala sesuatunya pun menjadi reda, menjadi tenang. Situasi danau tidak lagi kacau balau, tetapi menjadi tenang. Jadi secara tidak langsung Tuhan Yesus ingin membuktikan untuk menghadapi badai hidup ini, kita harus tenang dan tidak takut. Nah, kalimat yang terakhir ini muncul dari perkataan para murid adalah, sesungguhnya Engkau anak Allah. Kita bisa mengakui Tuhan Yesus sebagai anak Allah, juru selamat kita, ketika kita dalam keadaan tenang. Ketika kita sudah mendapatkan damai sejahtera, kita tenang dulu, baru kita harus menyadari bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kehidupan kita. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita renungkan persoalan apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, mari kita mencoba untuk tenang, untuk tidak takut, dan dari situ kita akan bisa melihat bahwa Tuhan itu akan bekerja luar biasa untuk menolong kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.